Pemirsa, ada dua skenario pertumbuhan ekonomi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akibat diberlakukannya PPKM darurat ini. Jika amuk virus corona mulai turun di pertengahan Juli, maka Indonesia akan masuk ke dalam skenario moderat dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran sekitar 4,5%. Namun, jika amuk virus corona baru bisa menurun di sekitar bulan Agustus, maka diprediksikan ekonomi Indonesia ini masuk ke skenario berat dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran angka 3,7% di tahun 2021. Apa sebetulnya makna dari angka-angka itu, pemirsa, jika diterjemahkan langsung dalam kehidupan masyarakat? Apa maknanya dari 4,5%? Apa maknanya juga dari 3,7% untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini? Kita langsung saja berbincang dengan pakar ekonomi, yaitu ada Bang Rizal Ramli. Dan nanti kita juga akan masih menunggu bergabung anggota Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI, Bapak Muhammad Misbakun. Selamat sore, saya sapa sekali lagi Bang RR. Bang RR. Selamat sore, Tisa. Ya, nah begini, ini kan kita kan sudah lama ya mandek di kondisi pandemi COVID-19, sudah 2 tahun. Anda melihat seperti apa pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2021 ini? Apa yang bisa kita potret secara nyata di lapangan saat ini, Bang? Tisa, 1,5 tahun yang lalu, di awal krisis corona ini, saya diwawancara panjang lebar oleh TV One di ALC, dan saya katakan ada 2 skenario. Kalau pemerintahnya gesit, maka efek corona ini hanya seperti huruf V. V, anjlok, naik lagi. Tapi kalau pemerintahnya mencelak-mencelek, itu yang akan terjadi adalah huruf W, W. Turun, anjlok, membaik sedikit, bakal anjlok lagi, sehingga ini butuh waktu antara 1 sampai 1,5 tahun yang lalu. Nah, yang kedua, berulang-ulang kami katakan, bahkan sebelum corona, ekonomi Indonesia itu udah melambat terus, ditambah corona, malah makin gawat lagi. Nah, kalau kita bedah apa yang telah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini dalam menangani corona, kita bisa bagi 4 fase. Fase pertama dari awal Januari sampai Maret itu fase self-denial. Pemerintah menolak nggak ada kok COVID di Indonesia. Fase bikin lelucon. Orang kita banyak makan bumbu. Yang kedua, bisa pakai nasi apalah segala macam yang kagak-kagak gitu loh. Jadi sangat menyakitkan ya, ancaman yang begitu serius di seluruh dunia udah serius. Para pejabat kita 3 bulan masih bercanda-bercanda ya, fase lucu-lucuan dalam menghadapi COVID. Yang kedua adalah fase mulai menggunakan anggaran, bikin undang-undang penyelamatan ekonomi dengan budget super besar, ya, dipakai untuk tujuan-tujuan yang nggak fokus untuk menangani kasus COVID. Dipakai misalnya untuk bayar buzzer 78 miliar, seolah-olah masalah begini bisa diselesaikan oleh buzzer. Keluarkan uang untuk kasih insentif turis asing masuk. Padahal di seluruh dunia, turis asing kalau gini ditutup gitu loh. Okay. Nah, yang ketiga adalah belanja jor-joran, tapi tidak berani lockdown. Nah, setelah itu, fase di mana pemerintah pusat merasa paling sok jago, paling hebat, ya, dengan cara kalau ada yang mau lockdown DKI, diblok. Diintervensi, nggak boleh begitu loh. Ada juga satu kabupaten yang mau lockdown. Padahal menurut kami lockdown itu cara yang paling efektif untuk mengurangi pertambahan dari COVID. Oke, kita nah, tahan di situ kemudian dulu, Bang pemerintah Rizal ambil alih semua.
Kita tahan di situ dulu. Kita dapat beberapa poinnya. Ada 4 fase. Nah, kita ingin dengar suara dari wakil rakyat. Ini kan juga dibahas soal anggaran. Kalau berbicara anggaran tentunya juga berkaitan dengan wakil rakyat, dengan DPR. Dibahasnya di situ. Dianggap mengeluarkan anggaran yang nggak penting-penting begitu. Nanti akan kita dengar suara dari Mas Misbakun. Tapi nanti pemirsa usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Amuk COVID-19 pemirsa, akankah ekonomi RI bertahan? Kita lihat tadi flashback ke belakang ada beberapa fase yang diceritakan oleh Bang Rizal Ramli. Sekarang saya ingin ke Mas Misbakun. Ada beberapa fase self-denial, kemudian juga soal yang tadi adalah soal anggaran yang dipergunakan ini tidak tepat guna menurut Bang Rizal Ramli. Bagaimana kalau menurut Mas Misbakun? Kalau ditanyakan soal daya tahan ekonomi, maka saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi negara itu topangannya itu kan banyak sektor. APBN itu hanya salah satu bagian. Rakyat Indonesia ini kan terkenal dengan fleksibilitas, daya tahan, daya juang, kebersamaan, kegotong royongan. Rakyat Indonesia ini struktur ekonominya kebanyakan kan dari consumption. Struktur ekonominya juga ditopang oleh UMKM. Daya tahan UMKM kita, usaha mikro, kecil, dan menengah ini sudah teruji dalam perjalanan bangsa yang panjang. Mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, dan sampai sekarang. APBN itu hanya sebagian dari seluruh ekonomi secara agregat. Walaupun APBN itu adalah instrumen penting di dalam negara mempengaruhi ekonomi melalui kebijakan-kebijakan dan melalui belanja negara itu. Kalau kita lihat sekarang seberapa kuat daya tahannya. Rakyat tentu mempunyai daya tahan yang berbeda dengan negara. Sampai saat ini pemerintah melakukan effort yang luar biasa. Melakukan usaha yang luar biasa bagaimana ekonomi negara ini mempunyai daya tahan. Baik, dengan segala respon kebijakan dan memberikan ruang fleksibilitas perubahan-perubahan mata anggaran sesuai dengan situasi keadaan dan kondisi di mana perlu respon-respon yang fleksibel. Misalnya contoh, walaupun dikritik sangat keras bahwa DPR menghilangkan hak budgetnya, tetapi ini adalah sebuah respon politik memberikan ruang kepada pemerintah untuk apa? Untuk menggunakan alokasi anggaran yang dimiliki guna kepentingan sesaat yang butuh fleksibilitas. Contoh sederhananya, vaksin itu butuh konsentrasi pemerintah. Pemerintah harus membelanjakan untuk tenaga kesehatan, tunjangan, pembelian bantuan sosial, dan sebagainya. Kita dapat poinnya adalah anggaran-anggaran itu menurut Mas Misbakun itu digunakan tepat sasaran termasuk juga vaksin, kemudian juga katakanlah untuk kebutuhan nakes, bansos, segala macam begitu. Tapi begini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa di angka 4,5% atau juga di angka 3,7% skenario terburuknya. Apa kemudian makna dari angka-angka tersebut kalau terjadi 4,5%, kalau terjadi 3,7%? Tapi nanti dijawab ya, kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjut kembali perbincangan pemirsa. Sebelum kita menuju ke Mas Misbakun, saya ingin ke Bang Rizal Ramli terlebih dahulu. Bang Rizal, dari angka proyeksi 3,7% skenario terburuk dan proyeksi 4,5% skenario moderat, apa yang bisa diterjemahkan dari angka tersebut? Masyarakat itu ingin tahu realnya apa kalau terjadi 3,7, realnya apa kalau terjadi 4,5%? Saya mohon maaf. Ramalan-ramalan Sri Mulyani sejak 3 tahun yang lalu di dalam bidang makroekonomi nyaris tidak benar dan banyak melesetnya. Ya, jadi kalau dia ramalin sampai 4,5, ya kalau ngibul jangan keterlaluan lah, paling ini baca 3%. Dan 3% itu tidak cukup karena pengangguran akan lebih banyak. Ya, kalau 3%.
kita itu harus tumbuh 7% supaya tenaga kerja baru dapat kerjaan. Kalau hanya 3% itu masih anjlok namanya. Oke, berarti kalau di angka itu Tisa, nggak ada lapangan tadi pekerjaan. juga saya ingin Dampaknya. ya kecil lah kalau cuma 3% kan cuman kurang dari 1,2 juta orang per tahun. Padahal yang masuk tenaga kerja baru hampir 2,5 juta gitu. Nah yang kedua adalah tadi anggaran banyak memang, tapi dipakai bansos, itu yang dikorupsi kan banyak banget. Ya kan, sekian triliun gede sekali itu yang dikorupsi. Jadi walaupun anggaran banyak kan dipakein bancakan oleh para pejabat. Nah sayangnya DPR malah muji-muji yang beginian, bukannya malah periksa itu bancaan kenapa, ya dan sebagainya. Nah yang saya ingin mau katakan, Tisa, ini kan diganti-ganti istilahnya. Di lapangan mah nggak terjadi perubahan yang berarti. Ya rakyat tetap merasakan yang sama. Apalagi sekarang ya UKM buat jualan aja susah, makanan kagak ada, ya obat-obatan mahal. Rakyat kan sederhana, ada makanan dong di rumah. Ya kalau mereka nggak boleh kerja, ya pemerintah sediakan dong. Tapi kan ada Katanya bantuan banyak sosial yang duit. diperluas oleh Katanya ada Menkyu, program Bang ini. Rizal, dengan dengan PPKM darurat ini. Ya buktiin aja deh, sampai hari ini mah kagak ada, itu masih akan. Ini kan pemerintah janjinya banyak banget, rakyat nggak merasakan kok, di bawah tetap aja kesulitan untuk makan, untuk bisa kerja, untuk beli obat-obatan aja susahnya setengah mati. Oke, baik. Ya, jadi menurut saya nggak cukup hanya dengan ganti-ganti istilah, ya harus lebih dahsyat dari sekedar ganti istilah. Oke, Terima baik. kasih. Sekarang saya ingin ke Mas Misbakun. Menurut Anda bagaimana? Dengan angka 3,7 lah berbicara skenario terburuk dan juga 4,5 itu akan seperti apa? Jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran, kemudian juga pertumbuhan, kemudian juga seberapa banyak mungkin orang miskin. Silakan Mas Misbakun. Halo? Halo Mas Misbakun, masih bisa mendengar kami? Halo? Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi pemirsa. Kami akan mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan Mas Misbakun, tapi sebelumnya saya akan kembali kepada Pak Rizal Ramli. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini akan seperti apa perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2021, akhir 2021 akan seperti apa? Jadi seperti huruf B tadi, anjlok, naik sedikit, anjlok lagi. Ini bisa betul-betul recover 1,5 tahun yang akan datang. Ingat loh, hari ini kita di dalam soal COVID, kecepatannya, korbannya udah termasuk tertinggi di Asia. Ya, dan menurut hemat kami harus lockdown aja. Ini lockdown kagak berani, ganti-ganti istilah, buntutnya biaya ekonominya, biaya finansialnya, tapi kalau lockdown kan juga biaya ekonomi nggak untuk bisa rakyat bergerak, dan Pak Rizal. kematian. Ya nggak apa-apa, 2 bulan aja, asal rakyat dikasih makan, dikasih obat, itu aja kan. Tapi setelah 2 bulan kan bisa baik dengan sembuh dengan cepat. Itu yang terjadi di negara-negara lain yang berhasil mengendalikan COVID. Ya, baik. Ingat nggak di Amerika itu waktu Trump nggak ada kemajuan berarti, begitu Biden 5 bulan langsung Amerika bisa mengalahkan COVID. Jadi kualitas pemimpin itu sangat menentukan, mampu nggak bawa kita keluar dari krisis atau tidak. Sekarang kita ingin komentar dari Mas Misbakun, bagaimana menurut Anda? Maaf, tadi audio saya terputus, saya agak terputus dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rizal. Jadi saya ingin menyampaikan begini, bahwa permasalahan fundamental yang terjadi saat ini kan karena penyebabnya adalah pandemi COVID-19. Kita sekarang menghadapi fase yang berat karena fase sekarang itu dengan adanya varian Delta, maka angka orang yang terpapar virus ini menjadi sangat tinggi. Nah, situasi ini kan juga memberikan dampak kepada semua sektor, termasuk di dalamnya ekonomi. Kalau kemudian tadi ditanyakan kepada saya mengenai prediksi ekonomi yang mengalami penurunan, tentu itu terjadi. Karena apa? Karena pandeminya sedang mengalami
masa gelombang yang sangat tinggi. Nah, fase ini tentunya pemerintah melakukan upaya-upaya yang responsif dengan melakukan PPKM darurat. PPKM darurat itu adalah bukti bahwa pemerintah memberikan respon yang memadai mengatasi pandeminya. Nah, respon pemerintah ini tentunya memberikan dampak kepada apa? Kepada ekonomi, kepada kegiatan sosial, kegiatan yang lain. Nah, akibatnya apa? Maka negara harus melakukan upaya-upaya yang memberikan ruang fleksibilitas pada kebijakan. Yaitu apa? Ini adalah momentum terbaik bagi negara untuk hadir di tengah masyarakat, yaitu memberikan bantuan-bantuan sosial. Baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang lebih masif. Kemudian penanganan pandeminya sudah disiapkan, termasuk Wisma Atlet, kemudian rencana-rencana tempat lain yang lebih baru untuk memastikan bahwa pandeminya itu ditangani secara serius oleh pemerintah. Baik, kita dapat poinnya. Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi ini, tetapi kita ingin tahu apa mungkin makna yang bisa ditafsirkan. Belum terjawab tadi Mas Misbakun. Apa yang akan terjadi dengan perekonomian Indonesia secara keseluruhan? Kalau 4,5%, kalau 3,7% seperti apa lapangan pekerjaan, seperti apa tingkat kemiskinan? Tapi nanti dijawab, kita harus iklan dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.